Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang hadir pada hari ini? Maria Yudita. Maria Yudita. Hadir Bu. Oke. Marcelina Penny. Hadir Bu. Novita Sari. Hadir Bu. Hadir. Dapat Siani? Oh ya, tadi sudah izin sama Ibu. Hari ini kita akan belajar pada materi kelas 5, muatan pembelajaran IPS, interaksi sosial, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat pada pembelajaran 3. Lah, kira-kira sudah terlihat di layar kalian hari ini kita akan belajar apa? Sudah Bu. Bu. Ya, oke. Apakah bisa dimulai pembelajaran pada hari ini? Bisa Bu. Nah, oke, tetap semangat ya. Nah, apa itu interaksi sosial? Nah, kalian pasti penasaran kan apa itu interaksi sosial? Ibu akan tayangkan videonya untuk kalian lebih paham mengenai pengertian dari interaksi sosial. Silakan disimak. Sudah terlihat videonya? Sudah Bu. Oke. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah Bu. Apa mengenai pengertian interaksi sosial ya? Iya, sudah terlihat di layar apa itu pengertian interaksi sosial?
Bagaimana? Sudah tahu? Apa itu interaksi sosial? Ada yang mau mewakili membaca? Siapa? Ayo. Halo anak-anak, ada yang mau mewakili membaca? Apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Ya, ayo boleh. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Maria. Sekarang kita lanjut lagi. Jenis-jenis interaksi sosial. Nah, di sini ada interaksi individu dengan individu. Siapa yang mau ngasih contoh? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau ngasih contoh interaksi individu dengan individu? Mbak Novita, mau ngasih contoh interaksi individu dengan individu? Iya, Bu. Interaksi individu dengan individu itu misalnya ada seorang siswa yang bertanya kepada guru, Bu. Ya, bagus. Lah, sekarang Ibu tunjukkan contohnya. Di sini ada seorang anak menolong temannya yang jatuh. Kedua, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Oke. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ada orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara, presiden dengan rakyatnya, ketua kelompok dengan anggota saat berdiskusi. Nah, sekarang interaksi kelompok dengan kelompok. Ada pertandingan basket antar sekolah, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Lah, contoh-contohnya kan sudah Ibu berikan. Ada yang mau ngasih contoh yang lain? Interaksi kelompok dengan kelompok, siapa? Ayo. Pak Angger mau ngasih contoh interaksi kelompok dengan kelompok? Halo, Mbak Angger. Interaksi kelompok dengan kelompok. Selain Mbak Angger, siapa yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Mbak Marcelina. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya pertandingan sepak bola antara klub sepak bola Arema dengan klub sepak bola Persebaya, Bu. Oke, sip. Betul sekali. Oke, yang bisa jawab, Ibu kasih poin tambah nilai ya. Tadi ada Mbak Novita, Mbak Marcelina, Mbak Maria. Oke, yang lainnya silakan menjawab. Nanti Ibu kasih poin tambah nilai. Lah, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan. Contohnya, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Dan ada dua lagi, interaksi yang mengarah ke perpecahan, saling mengejek teman, itu menimbulkan perpecahan dan juga perkelahian. Terus ada lagi contoh, tawuran antar pelajar, itu juga menimbulkan sebuah konflik yang mengarah ke perpecahan. Budaya dan sosial di dalam masyarakat. Lah, di sini ada contoh-contohnya. Ada yang mau membaca? Angkat tangan. Ibu pengen tahu siapa yang mau membaca? Budaya dan sosial di dalam masyarakat. Ayo, siapa yang belum jawab tadi? Angkat tangan. Ada yang mau baca? Atau Ibu tunjuk ya? Mbak Marcelina mau baca? Ya, Bu. Ya.
budaya, dan sosial di dalam masyarakat. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Sudah, Bu? Oke, terima kasih. Nah, ada yang ketinggalan. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Nah, di sini ada lagi contoh berikut masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Di sini belajar 12 tahun itu dimulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam masyarakat, yaitu kegiatan organisasi. Lah, ada kuis sekarang. Sudah siap kuis semuanya? Kan tadi sudah lihat materi pembelajaran dan juga video pembelajarannya. Sekarang untuk menguji coba pemahaman kalian, Ibu punya kuis. Sudah terlihat di layar kalian ada tampilan kuis? Sudah, Bu. Oke, sudah siap kuis semuanya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke, kita mulai. 1. Ada berapakah jenis-jenis interaksi sosial? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, Mbak Marcelina. Ada 3 jenis interaksi sosial, Bu. Ya. Yang Apa saja? pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, Bu. Oke, coba kita lihat jawabannya. Lah, betul sekali. Ada 3. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, tepuk tangan buat Mbak Marcelina. Mendapatkan poin lagi, poin nilai. Sekarang Makasih, yang Bu. kedua. 2. Ketua kelas berdiskusi dengan anggota kelasnya, termasuk jenis interaksi sosial apa? Siapa yang mau jawab lagi? Selain Mbak Marcelina, ayo yang lain. Saya, Bu. Ya, Mbak Novita. Ya, Interaksi antar individu dengan kelompok, Bu. oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali, individu dengan kelompok. Jadi, ketua kelas itu sebagai tunggal, anggota kelas sebagai kelompok. Oke. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara manusia, antara individu satu dengan individu yang lainnya. Tadi jenis-jenis interaksi sosial ada apa saja? Yang pertama, interaksi antar Individu dengan individu, Individu Bu. dengan individu, Bu. Oke, yang kedua, Individu dengan kelompok. oke, yang ketiga, Kelompok dengan kelompok, Bu. oke, betul sekali. Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, setelah materi ini, silakan kalian buka buku siswa pada kelas 5, tema 4, di pembelajaran ketiga, muatan IPS mengenai interaksi sosial. Di situ ada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Siapa yang mau memimpin doa? Yo, siapa yang mau memimpin doa? Atau Ibu tunjuk ya? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Marcelina.
Baik, teman-teman, Ibu, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Marcelina. Sekian, terima kasih Sama-sama, pembelajaran Bu. hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Terima juga. kasih, Bu. Ya.